Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Putra Anugrah dengan NPM 2008101024. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengimplementasikan metode tertutup dan metode terbuka. Dan karena NPM saya adalah genap, maka metode tertutup yang saya implementasikan yaitu Regula-Falsi dan juga metode terbuka yaitu Newton-Raphson. Nah, yang saya jelaskan pertama ini adalah metode Regula-Falsi. Di line 1 sampai 6 ini adalah mengoutputkan nilai mengoutputkan dari data diri saya. Seperti itu. Nah, untuk yang di line ke-9 kita mendefinisikan nilai dari eksponensialnya. Kita namai dengan exp dan nilainya adalah berbentuk float dengan nilai 2,71828 dan seterusnya. Itu adalah nilai dari eksponensial. Nah, di metode Regula-Falsi program saya ini adalah program yang bersifat dinamis, yang dimana si user dapat menginputkan persamaan atau fungsi secara sesuka hati user. Nah, kita namai persamaannya sebagai fungsi di sini, yaitu lalu kita menginputkan masukkan fungsi atau persamaannya. Nah, di line yang ke-15 ini kita mendefinisikan dari nilai fx. Nah, fx ini nilai dari persamaan atau fungsi yang kita masukkan di awal tadi. Nah, return eval sama dengan fungsi yang kita masukkan tadi. Nah, eval ini fungsinya apa? Yaitu menguraikan string ekspresi yang dilewatkan ke dalamnya dan menjalankannya sebagai ekspresi Python murni. Seperti itu. Nah, di line ke-20 kita mendefinisikan implementasi dari metode Regula-Falsi. Nah, di sini saya mendeklarasikan step sama dengan 0, yaitu untuk menunjukkan iterasi keberapa, seperti itu. Nah, lalu kondisi sama dengan true. Kondisi sama dengan true digunakan untuk loopingnya. Jika kondisinya itu true, maka akan looping. Jika kondisinya itu false, maka loopingnya akan berhenti. Nah, kondisinya itu ada di sini. Nilai absolut dari f dari x lebih dari nilai toleransi. Nah, jika memenuhi, maka akan loopingnya akan tetap berjalan. Jika nilai absolut f dari x sudah kurang dari nilai toleransi, maka loopingnya akan berhenti. Seperti itu. Nah, di dalam loopingnya ini kita mencari nilai x dengan rumus A dikurangi B dikali f dari A dibagi f dari A dikurangi f dari B. Lalu di line 31 ini adalah mengoutputkan hasilnya. Seperti itu. Nah, kita di sini ada if dengan f dari A dikali f dari x ini kurang dari 0, maka nilai B akan dimasuki oleh nilai x. Else, jika nilai f dari A dikali f dari x itu lebih dari 0, maka nilai A itu akan dimasuki oleh nilai x. Lalu ada increment untuk menunjukkan iterasi selanjutnya, lalu kita mengecek kondisinya, seperti itu. Nah, lalu di sini di line 41 sampai 45 ini adalah menunjukkan akar persamaannya adalah x, lalu dengan nilai error, nilai absolut dari f dari x, seperti itu. Nah, di line 49 sampai 52 ini kita mau menginputkan datanya, yaitu data nilai batas atas, nilai batas bawah, dan juga nilai toleransi error yang kita masukkan di nilai A, B, dan juga E. Nah, setelah diinputkan, nilainya akan diubah menjadi float. Nah, lalu dicek apakah nilai dari A dan B yang kita masukkan tadi mengandung akar atau tidak. Dengan cara jika f dari A dikali f dari B itu lebih dari 0, maka nilai A dan B itu tidak mengandung akar. Nah, jika f dari A dikali f dari B itu kurang dari 0, maka akan memanggil fungsi yang kita definisikan, yaitu di line 20 ini. Kita akan memanggil false position, Regula-Falsi di line 20 ini. Seperti itu. Nah, kita akan coba apakah program saya akan berjalan dengan baik. Nah, masukkan fungsi atau persamaan. Saya akan memasukkan fungsi atau persamaan yang telah dikasih oleh tugas-tugas saya sebelumnya, yaitu x pangkat 2 min eksponensial pangkat x plus 6 dengan nilai batas atas yaitu 3
dan juga nilai batas bawah adalah 2 dengan nilai toleransi error yang telah diberikan yaitu 10 pangkat min 7 yaitu 0,000001. Nah, seperti ini hasilnya, yaitu metode regulator berhenti di iterasi 14 dengan akar persamaannya adalah 2,50933666024 dengan nilai error 0,0000056560. Nah, itu sudah kurang dari nilai toleransi error yaitu 0,000001. Seperti itu untuk regula falsi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson di sini adalah metode program yang sifatnya itu statis. Jika ingin memecahkan persamaan atau fungsi yang lain, maka harus diubah dari kodenya terlebih dahulu. Seperti itu, diubah di sini. Nah, sama seperti awalnya yaitu line 1 sampai 6 itu mengoutputkan data diri saya, lalu nilai di line ke-9 yaitu mendefinisikan nilai dari eksponensial seperti sebelumnya, yaitu dinamai dengan exp dengan nilai float 2,71828 dan seterusnya, itu adalah nilai dari eksponensial. Lalu kita mendefinisikan fungsi atau persamaannya, yaitu fx, yaitu seperti yang saya inputkan di metode regula falsi tadi, yaitu x pangkat 2 min eksponensial pangkat x plus 6. Jika ingin mengubahnya, maka diubah dulu di kodenya. Lalu kita mendefinisikan gx-nya, yaitu turunannya, turunan dari persamaan atau fungsi ini. Yaitu turunannya adalah 2x min eksponensial pangkat x, seperti itu. Nah, lalu di sini kita mendefinisikan implementasi dari metode Newton-Raphson-nya. Sama seperti sebelumnya, yaitu step sama dengan 0, yaitu menunjukkan iterasi keberapa, lalu kondisi sama dengan true jika diperuntukkan untuk looping. Jika kondisinya true, maka akan looping. Jika kondisinya sudah memasuki false, maka loopingnya akan berhenti. Nah, kondisinya itu ada di sini, nilai absolut f dari c. Jika nilai absolut f dari c lebih dari nilai toleransi, maka akan tetap looping. Nah, karena kondisinya true, akan tetap looping. Nah, jika nilai absolut dari f dari c ini sudah sampai kurang dari e, maka loopingnya akan berhenti. Nah, seperti itu. Sama seperti sebelumnya. Lalu di line 34 sampai 38 ini adalah output dari penyelesaian akarnya, yaitu akar persamaannya adalah C dan juga dengan nilai error absolut dari F dari C. Seperti itu. Nah, lalu di line 41 sampai 43 ini kita menginputkan datanya, yaitu kita memasukkan nilai tebakan awal, kita masukkan di X, lalu nilai toleransi error kita masukkan di E. Nah, seperti itu. Lalu sama seperti sebelumnya kita mengubah nilai yang kita inputkan tadi menjadi float. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita cek jika turunannya itu gx sama dengan 0, maka kita ngeprint sama dengan error. Lalu jika gx itu else-nya, maka kita akan memanggil fungsi Newton-Raphson yang telah kita definisikan di line 20 ini. Akan diproses di sini, lalu hasilnya akan di-outputkan seperti itu. Nah, mari kita coba apakah metode terbuka Newton-Raphson program saya ini apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita memasukkan nilai tebakan awal yaitu 2. Yaitu dengan nilai toleransi error 10 pangkat min 7 yaitu 0,000001. Nah, di sini akan berhenti di iterasi keempat dengan akar persamaannya adalah 2,50933666026 dengan nilai error 0,0000000005. Itu adalah sangat jauh kurang dari 0,000001 nilai toleransi yang telah diberikan, seperti itu. Dari metode tertutup dan metode terbuka, regula falsi dan Newton-Raphson berjalan dengan baik. Maka saya akhiri presentasi video saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.